Shalom pemirsa, kita bersyukur kita sudah masuk di dalam tahun yang baru. Dan kita bersyukur Tuhan sudah sertai lewat 1 bulan. Kita masuk di dalam bulan-bulan selanjutnya bersama dengan Tuhan. Lihat pengalaman-pengalaman yang kita lakukan atau yang kita lewati, itu mengajar kita untuk kita lebih kuat lagi. Ya seperti kita melatih kesehatan kita melalui alat-alat kesehatan atau gym atau apapun juga. Nah saat ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama kembali kepada dasar yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia, yaitu mengucap syukur. Dan itu yang firman Tuhan katakan. Paulus mengajar di dalam 1 Korintus 1 ayat yang keempat mengatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Ini ayat luar biasa. Selalu mengarah kepada kasih karunia. Dan karena ada kasih karunia, tidak ada alasan tidak mengucap syukur. Engkau harus mengucap syukur. Dan mengucap syukur atau apapun yang dilakukan itu harus ada di dalam Kristus. Jadi Paulus ini selalu mengajar sesuatu yang menurut saya ini lengkap sekali. Dan kalau kita perhatikan di dalam setiap surat-surat yang ditulis oleh Paulus, selalu ada banyak sekali kata di dalam Kristus. Nah, sekarang mengucap syukur. Paulus mengatakan senantiasa, artinya tidak pernah berhenti di dalam keadaan apapun juga. Kita mengucap syukur. Saat kita berhasil kita mengucap syukur. Saat kita terpuruk berada di lembah yang paling dalam, kita pun mengucap syukur. Itu kenapa? Karena ada kasih karunia, ada grace, ada anugerah, ada yang diberikan secara gratis yang sebetulnya kita tidak layak menerima, tapi kita diberikan. Itulah kasih karunia. Dan itu diberikan oleh Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Dan hendaklah semua ucapan syukur ini dibawa untuk berada selalu di dalam Kristus. Akhirnya selalu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itulah inti hidup kekristenan. Hidup di dalam ucapan syukur. Saya ingin katakan, kalau kita tidak mengucap syukur, artinya kita lupa siapa diri kita. Sebagai orang percaya atau sebagai seorang manusia, kita ingat dan harus sadar bahwa kita ini datang dari mana. Kita diciptakan Tuhan, kita diberikan hidup ini, kita diberikan keleluasaan untuk menikmati semua yang ada di dalam dunia ini. Dan semua itu free. Udara free, bekerja. Yang penting kita mau bekerja, yang penting kita harus mau mengelola. Dan itu semua sudah disediakan. Artinya environment-nya, bahan-bahan mentahnya sudah disediakan. Dan harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, kita lupa diri kita itu siapa. Nah itu yang perlu kita sama-sama. Tapi kalau kita mengucap syukur, maka artinya kita tahu, oh saya ini berasal dari mana. Oh saya ini ciptaan Tuhan. Oh saya ini punya nilai intrinsik. Nilai yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Oh apalagi, saya punya nilai salib. Yesus naik di kayu salib. Dan dia menebus kita dari dosa. Dan dia memberikan kita satu kebebasan, satu anugerah yang luar biasa. Mari belajar mengucap syukur. Mengucap syukur ini perlu dilatih, perlu dikembangkan. Supaya ini menjadi otot yang kuat, ya, otot pengucapan syukur. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita selalu bisa bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dan aku bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari, di tahun yang baru 2014 ini, kita akan belajar menghadapi segala masalah, menghadapi setiap kejadian dengan ucapan syukur. Jadi bangun tidur mengucap syukur. Apapun yang terjadi mengucap syukur. Berhasil mengucap syukur. Ditolak mengucap syukur. Direndahkan mengucap syukur. Karena itulah yang diteladankan oleh Yesus. Yesus mengajar kepada kita untuk kita selalu mengucap syukur. Ya, di dalam ucapan syukur punya kuasa yang luar biasa. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.